Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita coba berbincang yang ringan saja, tapi tetap memberikan nuansa optimisme dari fakta-fakta yang sebenarnya kita bisa lihat secara faktanya itu memang memprihatinkan. Contoh, ya, ada sebuah ungkapan netizen yang mengatakan bahwa di negara luar, ya, itu diberlakukan lockdown dan masyarakatnya diberi bantuan. Nah, di Indonesia tidak ada lockdown, tapi rakyatnya yang diminta untuk sumbangan. Ini sebuah kalimat yang secara fakta memang terjadi gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat berarti bangsa Indonesia ini ya adalah bangsa yang memang luar biasa. Kenapa demikian? Pertama, dalam situasi sulit, rakyat itulah yang paling diminta terdepan dan pertama untuk berkorban. Subhanallah, ini tidak ada rakyat di dunia manapun kecuali di Indonesia. Ini kalau kita lihat dari perspektif yang positif atau optimis, ya memang secara fakta Indonesia rakyatnya memang sangat kuat. Karena dalam banyak hal rakyat itu memang berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri, apa-apa harus tanggung jawab sendiri, dan tidak pernah bisa bersandar kepada katakanlah pemerintahan dan seterusnya, karena ya keterbatasan pemerintahan itu sendiri satu sisi, yang kedua juga mungkin katakanlah keberpihakannya yang kadang masih kesana kemari seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah modal yang sangat baik untuk Indonesia ini menjadi negara yang baik ke depan. Dengan catatan ketegaran dan ketabahan rakyat Indonesia itu bisa dikapitalisir ya menjadi sebuah penggerak yang menjadikan ketabahannya tadi juga mengarah pada pencerdasan, sehingga ke depan rakyat Indonesia itu bukan sekedar rela berkorban dalam situasi sulit, tapi juga rela berkorban untuk katakanlah tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan sesaat dalam konteks yang pemilu, misalnya pilkada, pilgub, sampai pilpres, sehingga proses-proses yang ada itu betul-betul bisa dipastikan bahwa rakyat Indonesia memang punya komitmen besar. Nah, kalau ini bisa digulirkan, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, sehingga muncul situasi yang seperti kata Cak Nun, suatu saat Indonesia ini akan menjadi negara yang rakyatnya kuat dan negaranya juga kuat. Nah, itu yang pertama. Jadi satu hal yang sangat menarik. Yang kedua, ketika rakyat dimintai sumbangan, berarti secara apa istilahnya ya, disadari atau tidak rakyat Indonesia itu punya kekayaan gitu ya. Iya, ini bukan bicara soal nominal, tapi rakyat Indonesia itu pasti memberi gitu. Dan memang sebenarnya begitu terjadi sebuah, ya kalau kita lihat ya, pernah saya diskusi juga dengan seseorang bahwa andai kata tidak ada kemurahan hati, kemudian didukung oleh syariat untuk bersedekah, maka Indonesia ini sudah lama kolaps. Karena korupsi juga luar biasa, tapi anehnya Indonesia biasa-biasa aja dan tenang-tenang saja. Salah satu barokahnya itu adalah karena sedekah itu. Orang-orang Indonesia, orang Islam terutama, itu sangat gemar sedekah. Begitu ada musibah, oh subhanallah, itu lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga zakat itu langsung terdepan menyalurkan bantuan dari umat Islam. Artinya rakyat Indonesia ini satu sisi memang susah, tapi sisi lain juga punya kekayaan, selalu ingin memberi. Dan kalau kita lihat teman-teman yang turun ke lapangan ketika membantu korban musibah bencana alam, itu ada dalam kondisi mereka tidak punya apa, masih punya niat dan kemauan untuk berbagi kepada yang lain. Ini sebuah fakta yang memang sangat unik, menarik, tapi terjadi. Dan inilah Indonesia. Jadi sahabat kalian yang berbahagia, daripada kita keluar-keluar hal pada istilahnya meminta perhatian pada hal yang kita seru itu juga tidak punya katakanlah perhatian untuk hal itu, ya lebih baik kita melihat fakta-fakta yang secara psikologis kalau kita lihat dalam perspektif positif itu bisa membuat kepercayaan diri kita sebagai bangsa Indonesia itu stabil, bahkan terus meningkat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah susah marah ya. Rakyat Indonesia itu belakangan susah marah. Kalau dulu kan ada sesuatu yang nggak cocok langsung demonstrasi ya. Kalau sekarang
sifatnya rileks saja, cenderung melihat ya sudahlah nanti akan ketemu sendiri, dan itu berangkat pada sebuah sistem atau proses hukum alam di mana setiap perbuatan pasti akan menuai ya, atau tiba masa panennya. Kalau kata pepatah itu, siapa menanam angin dia akan menuai badai. Jadi ya tunggu saja, sesuatu yang memang diawali oleh cara yang salah, oleh niat yang salah, pada akhirnya juga akan tumbang. Dan itu berlaku pada apapun, siapapun, dan dimanapun. Dengan demikian, sahabat sekalian yang berbahagia, tugas kita yang pertama adalah menyelamatkan, memelihara, dan menguatkan nilai-nilai positif yang ada di dalam rakyat kita dan di dalam masyarakat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mempertahankan itu, sehingga kita sebagai bangsa dan negara, apapun ujiannya, tetap menjadi negara yang survive, menjadi rakyat yang hebat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.